Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai evolusi dan kinerja komputer. Jadi mengenai sejarah perkembangan komputer mulai dari saat awal ditemukan hingga masa yang akan datang. Baik, untuk sejarah pertama kali penemu komputer itu adalah seorang ilmuwan yang bernama Charles Babbage, ya, dengan nama Different Engine Number One atau yang sering dikenal dengan mesin penghitung. Itu adalah merupakan temuannya. Nah, jadi dia juga bisa disebut the father of computer, ya, bapak komputer. Baik, perkembangan komputer dibagi menjadi beberapa generasi, ya. Jadi ada 4 generasi. Kita bahas satu-satu, yaitu mulai dari komputer generasi pertama, yaitu bisa dihitung mulai dari 1946 hingga 1959. Generasi pertama ini menggunakan teknologi tabung vakum. Itu pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Macleay di University of Pennsylvania. Mereka membangun suatu sistem komputer yang bernama ENIAC, ya, Electronic Numerical Integrator and Computer, dengan memakai 18.000 tabung vakum, ya, dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang kira-kira mencapai 30 ton. Bentuk program ENIAC ini memiliki ukuran sangat besar, ya. Untuk programnya saja memerlukan ruang seluas 500 meter persegi, ya. Maksudnya programnya adalah proyeknya, gitu, ya. Jadi hardware-nya sendiri memerlukan ruangan seluas 500 meter persegi. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, ya, 18.000 tabung, jadi 70.000 resistor dan 10.000 kapasitor. Nah, ini kira-kira bentuk dari komputer pertama kali. ENIAC, ya, bisa dilihat memerlukan ruangan yang sangat luas, gitu, ya. Untuk perangkat lunaknya, ya, dari komputer yang telah dikembangkan pertama kali ini merupakan perangkat lunak, ya, dengan desain pesawat, ya. Jadi berawal dari desain suatu pesawat yang juga dengan menggunakan peluru kendali. Jadi untuk perangkat lunak dari komputer ini ditemukan oleh seorang insinyur dari negara Jerman yang bernama Konrad Zuse. Ya, jadi perangkat lunaknya desainnya masih sama dengan menggunakan desain pesawat, ya. Kemudian tahun 1945 John van Neumann, ya, seorang ahli matematika, ya, dan juga yang merupakan konsultan ENIAC pertama kali, mencoba memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di ENIAC versi pertama, ya, dengan rancangannya. Kemudian dikembangkan, kemudian diberi nama dengan EDVAC, ya, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Di sini sudah mulai menggunakan memori untuk bisa menampung dari program maupun data yang akan disimpan. Kemudian tahun yang sama itu tadi, komputer dengan konsep stored program itu dipublikasikan, ya, yang kemudian nanti akan dikenal dengan nama komputer IAS, ya, Computer of Institute for Advanced Studies, ya. Jadi sistem komputer ini menggunakan store program konsep, ya. Jadi di sini sudah ada memori utama, ya, untuk menyimpan data untuk instruksi, kemudian sudah ada ALU untuk mengolah data-data biner atau perhitungan, kemudian ada control unit untuk melakukan interpretasi instruksi yang di dalam memori, ya. Kemudian ada I/O untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, ya. Jadi konsep ini digunakan hingga saat ini, ya. Jadi sudah ada konsep memori, ada pemroses, yaitu di sini diwakili oleh ALU dan control unit, kemudian juga ada I/O. Nah, kemudian di generasi pertama ini komputer dibuat juga untuk kepentingan komersial, ya. Jadi tahun 1947 Eckert dan Macleay mendirikan Eckert-Macleay Computer Corporation. Produknya yang pertama kali ada UNIVAC 1, ya, Universal Automatic Computer. Itu nanti yang dipakai untuk keperluan sensus di Amerika, ya. Jadi sensus tahun 1950 di Amerika.
Kemudian dikembangkan lagi di tahun 1950 UNIVAC 2 versi 2 yang memiliki kapasitas memori lebih besar dan tentunya juga kinerjanya yang lebih bagus. Nah, di tahun 1950 ini dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer, ya. Itu tadi karena sudah mulai dibuat atau dibangun untuk kepentingan komersial, untuk umum, ya. Jadi kalau tadi awal-awal itu masih kepentingannya masih untuk riset, ya, corporation dan sebagainya. Di tahun 50 ini muncul dua buah perusahaan yang saat itu mendominasi pasar, ya, yaitu Sperry dan IBM, tentunya sudah kalian kenal. Seri IBM pertama adalah seri 701, ya, yang diluncurkan tahun 1953. Ya, dia untuk komputer generasi pertama ini ciri-cirinya adalah masih memiliki hardware yang ukurannya sangat besar, ya, serta memerlukan ruangan yang luas untuk menyimpannya, untuk menaruhnya. Kemudian untuk instruksi operasi masih dibuat secara spesifik, ya, dan hanya bisa melakukan tugas-tugas tertentu. Program masih dibuat memakai bahasa mesin, ya, jadi masih sulit untuk dimengerti oleh user. Menggunakan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Kemudian otomatis membutuhkan daya listrik juga yang sangat besar. Perlu mesin pendingin, ya, karena mesin yang sangat besar tadi, ya, dan juga belum ada teknologi untuk mengurangi panas, otomatis perlu mesin pendingin yang cukup banyak. Memiliki kapasitas penyimpanan yang masih kecil, kinerja masih lambat, memakai konsep store program, ya, masih menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, kemudian menggunakan tabung hampa, ya, vacuum tube sebagai sirkuitnya. Kemudian kita menginjak ke komputer generasi 2, ya, yaitu di tahun 1959 dan 1965. Di sini memanfaatkan atau menggunakan teknologi transistor. Ya, jadi ditemukan teknologi transistor. Teknologi ini lebih efisien, ya, ukurannya lebih kecil dan daya listriknya juga lebih kecil, biaya pembuatan juga lebih terjangkau. Ada peningkatan di bahasa pemrograman, ya, yang awalnya bahasa mesin sudah menjadi bahasa assembly atau maksudnya simbolik, jadi sudah bisa disimbolkan. Sudah mulai tersedianya sistem operasi di generasi kedua ini. Ya, transistor awalnya ditemukan di Bell Labs, ya, pada tahun 1947. IBM sebagai perusahaan pertama yang meluncurkan produk komputer dengan transistor, sehingga mereka tetap mendominasi pangsa pasar komputer pada saat itu. Ya, munculnya teknologi transistor yang lebih kecil berakibat juga mulai munculnya mini komputer. Di sini mini komputer yang pertama adalah PDP-1, ya, DEC PDP-1 pada tahun 1964, ya, untuk pengolahan data komersial. Kemudian berikutnya berkembang muncul jenis-jenis komputer lainnya pada generasi ini, yaitu ada UNIVAC SS80, SS90, 1600, ya, dan berbagai tipe dan model, dan juga UNIVAC 3. Untuk ciri-ciri komputer generasi kedua ini telah menggunakan bahasa pemrograman, ya, tingkat tinggi tadi, ya, bahasa Fortran dan bahasa COBOL. Kapasitas memori utama juga menggunakan magnetic core storage, bisa menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Sudah bisa mampu memproses secara real time dan juga bisa real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan tadi komputer di generasi pertama. Kinerja bisa lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Untuk pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga sudah ada diimplementasikan pada aplikasi teknik. Untuk kelebihan dari generasi kedua ini dari segi bentuk, ya, lebih efisien. Kemudian sudah bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari lebih luas, ya, seperti kesehatan, industri, pendidikan, dan lain-lain. Bisa mencetak data, mendesain produk, bisa menghitung daftar gaji misalnya. Tentunya juga ada kelemahan di teknologi transistor, masih menghasilkan panas yang lumayan besar, ya, sehingga masih sangat berpotensi merusak beberapa bagian internal komputer sekitarnya. Ya, jadi masih ada kelemahan dari sisi teknologinya.
Berikutnya kita lanjutkan ke komputer generasi ketiga sekitar tahun 1965 hingga 1971. Di sini sudah menggunakan teknologi integrated circuit ya, atau IC. Ya, jadi di sini transistor masih tetap digunakan, ukuran sudah lebih kecil ya. Beberapa transistor berukuran kecil tersebut bisa diletakkan pada satu IC bersama gabung dengan resistor dan juga kapasitor ya. Jadi transistornya masih digunakan, ukuran lebih kecil, dan bisa digabungkan dengan resistor dan kapasitor pada satu IC. Ya, tahun 1994 dikeluarkan IBM System 360 ya, yang telah menggunakan teknologi IC ya. Masih dalam satu dekade IBM masih menguasai 70% pasaran komputer. Sistem 360 ini merupakan kelompok family ya, komputer pertama ya. Maksudnya di sini adalah kelompok yang mengeluarkan satu produk gitu ya, satu produk tapi dengan satu arsitektur ya, yang kita pelajari di pertemuan pertama. Jadi satu arsitektur yang sudah terencana. Jadi nanti akan ada beberapa model-model yang dikeluarkan oleh IBM. Ya, jadi merupakan kelompok atau family komputer pertama yang sudah terencana, banyak model nanti dalam arsitektur 360 ini dan saling kompatibel. Tentunya hal ini sangat menguntungkan buat konsumen ya, karena konsumen bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya maupun budget atau harganya, dan juga komputer ini bisa di-upgrade ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi karakteristik komputer kelompok sistem 360 ini set instruksinya mirip atau identik ya. Jadi dalam kelompok komputer ini berbagai model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama, sehingga mendukung compatibility sistem maupun perangkat kerasnya. Untuk sistem operasi juga mirip atau identik. Ini merupakan fitur yang menguntungkan konsumen, sehingga apabila kebutuhan nanti menuntut upgrade atau penggantian komputer tidak kesulitan dalam sistem operasi ya, karena sama. Ya, kalau kita lihat di sisi kanan ini karakteristiknya adalah similar ya. Untuk instruksi setnya similar atau identical atau identik. Kemudian untuk operating systemnya juga similar. Tentunya bisa men-increase speed ya. Increasing juga untuk I/O portnya, jadi bisa menambah I/O yang akan dimasukkan dalam sistem. Untuk memory size-nya juga increase, untuk cost-nya juga increase, tapi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Dari gambar sisi kiri ini untuk tabelnya ya, dikeluarkan ada beberapa model 30, 40, 50, 65 dan 75. Di sini teman-teman nanti bisa lihat ya untuk masing-masing karakteristiknya dari berbagai model ini. Ya, jadi untuk arsitektur sistem 360 ini merupakan komputer yang pertama kali itu ya, untuk arsitektur pertama kali sebuah komputer yang bisa mengeluarkan nanti berbagai macam model. Pada tahun yang sama saat IBM mengeluarkan sistem 360, diisi juga mengeluarkan PDP-8. Ya, komputer ini nanti memiliki keunggulan yang bentuknya sangat kecil sehingga sangat fleksibel digunakan. Sama, PDP juga memiliki beberapa varian atau model ya, menyesuaikan kebutuhan pelanggannya. Dengan hadirnya PDP-8 ini merupakan perusahaan yang menyuplai komputer mini ya. Jadi dia spesialisnya PDP-8 di komputer mini, sehingga DEC ini nanti sebagai pabrik komputer terbesar kedua nanti setelah IBM. Untuk arsitektur PDP-8 sangat berbeda dengan IBM ya, terutama pada bagian sistem busnya. Pada komputer ini menggunakan omnibus system ya, terdiri dari 96 buah lintasan sinyal yang terpisah ya, di mana nanti lintasan-lintasan ini akan dilalui sinyal-sinyal, ada sinyal kontrol, ada sinyal address atau alamat, dan juga sinyal data. Karena semua komponen ini menggunakan jalur bus, maka penggunaannya nanti dikontrol oleh CPU. Untuk arsitektur bus PDP-8 ini nanti akan digunakan oleh komputer-komputer modern selanjutnya. Jadi komputer-komputer sekarang ini arsitektur bus basicnya atau dasarnya ini menggunakan PDP-8. Jadi arsitektur bus ini diadopsi oleh komputer-komputer sekarang. Jadi struktur bus ini bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan ini ya. Ya, jadi semuanya akan menggunakan sistem bus ya. Jadi sinyal-sinyal yang lintasan-lintasan yang akan nanti membawa sinyal-sinyal.
Kita lihat gambarnya, sebelah kiri IBM System 360, di sebelah kanan di deck PDP 8. Untuk komputer generasi ketiga ini, ciri-cirinya adalah listrik yang digunakan sudah lebih kecil, lebih hemat. Software juga penggunaannya sudah meningkat, harga kian terjangkau. Untuk memori memiliki kapasitas yang lebih besar, ya. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer juga lebih cepat. Sudah memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer sudah bisa melakukan multiprocessing, ya, jadi melakukan beberapa proses dalam satu waktu. Komputer juga sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain, ya. Antara lain berarti sudah ada konsep jaringan komputer. Kemudian untuk komputer generasi keempat 1971 hingga sekarang, ya, atau sekitar tahun 2000-an ya, 2010, sudah menggunakan komponen dasar yang mempunyai nama mikroprosesor. Ya, chip mikroprosesor ini nanti dalamnya memiliki ribuan transistor serta beberapa macam elemen sirkuit lainnya, di mana mereka saling terhubung menjadi satu. Ya, di sini sudah mengeluarkan Intel, sudah punya IBM, nanti perusahaan Macintosh, ya. Kemudian di zaman ini juga sudah muncul jaringan internet, muncul I/O input output, ya, mouse. Kemudian sudah mengenal grafik user interface, ya. Kemudian sudah muncul laptop di sini. Untuk yang pertama di generasi keempat ini pemakaian large scale integration atau LSI, atau nanti bisa disebut juga dengan bipolar large scale integration. Ya, jadi LS ini adalah sekumpulan pemadatan, ya, dari ribuan IC itu, di mana nanti dipadat. Ada teknologi pemadatan dijadikan satu pada sebuah keping IC nanti yang akan disebut sebagai chip. Ya. Jadi chip ini nanti yang akan menjadi center atau sebagai penggerak, ya, atau pemroses, atau dari sini prosesor, ya, untuk menjalankan sistem komputer. LS ini nanti selalu dikembangkan terus, ya, menjadi nanti ada namanya VLSI, Very Large Scale Integration. Nanti juga bisa teknologi bisa menampung kurang lebih puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu IC. Ya, jadi LS ini di mana nanti ada pemadatan beberapa ribu IC yang dijadikan satu, nanti akan disebut menjadi chip. Nah, Moore's Law, ya. Jadi di sini di generasi ini ada namanya Moore's Law, ya, hukum Morse tahun 65, ya. Awalnya dari tahun 5, Gordon Moore merupakan co-founder dari Intel. Jadi Moore's Law ini adalah beliau mengamati setiap tahun jumlah transistor yang ditaruh di setiap chip itu jumlahnya double. Nah, jadi setiap tahun itu jumlahnya double. Jadi misalnya, jadi 2 kali lipatnya gitu, ya. Jadi misalnya tahun sekian ada 1000, satu tahun 2000 dan seterusnya. Ya, jadi beliau ini nanti yang mengamati. Jadi akhirnya beliau ini nanti akan menjadi founder dari Intel. Jadi dia masuk ke Intel dan beliau juga nanti yang mengembangkan, ya, dimana hukum atau Moore's Law ini menyatakan bahwa jumlah komponen transistor yang digunakan atau dimasukkan di dalam satu chip itu berkembang double, 2 kali lipat setiap tahun. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian ada yang dirubah menjadi hukum ini berubah, ya, bahwa beberapa transistor yang bisa dimasukkan dalam satu chip itu bisa double atau 2 kali lipat per 2 tahun. Jadi kalau awalnya every year, kemudian hukum ini dirubah sesuai kebutuhan, sesuai perkembangan juga, ya. Doublingnya adalah per 2 tahun. Nah, konsekuensi dari Moore's Law ini otomatis cost dari komputer dan memori itu juga langsung turun drastis, ya, karena komputer semakin cepat dan semakin semakin kecil, ya.
karena jumlah tadi itu transistor yang dimasukkan itu bisa meningkat beberapa kali lipat. Di elektrikalnya juga jumlah jalur elektrikalnya juga bisa diperpendek, otomatis operating speednya juga bisa diperluas, ditingkatkan ya. Kemudian komputer juga jadi lebih kecil dan lebih nyaman digunakan, mengurangi power, energi, dan juga pendinginnya ya, mesin pendingin, permintaan atau requirement dari cooling sistemnya juga menurun. Kemudian koneksi antar chip juga lebih kecil. Ya, ini sedikit mengenai hukum law, nanti bisa dicari lagi referensinya di referensi lain lagi. Kemudian untuk generasi keempat mikroprosesor ini, peluncurannya yang merajai adalah dari Intel ya tentunya. Dari seri 4684 memiliki 230 transistor, bisa berjalan pada 108 kHz ya. Melakukan eksekusi sampai 60.000 operasi selama per second. Ya. Kemudian 72, Intel memperkenalkan mikroprosesor 8008 yang merupakan mikroprosesor 8 bit. Ya, lebih kompleks instruksinya tapi lebih cepat prosesnya. Kemudian Bells juga ikut, dan HP ya juga ikut menciptakan mikroprosesor 32 bit pada 1981. Sedangkan Intel baru mengeluarkannya pada tahun 85 dengan mikroprosesor 8386. Oke, teman-teman bisa melihat sekilas ya perkembangan evolusi dari mikroprosesor dari Intel tahun 1970 ya, dari 4004, 8008, 8080, 8086 sampai 8088 ya, jadi itu berkembang di tahun 1970-an. Kemudian berkembang 80286, 386, 486 ya, itu sekitar tahun 1980-an. Ya, jadi di sini yang dilihatkan adalah dari clock speednya, lebar jalur bus ya, jumlah transistor ya kita lihat, kemudian viral memory, cache memory, sama addressable memory. Ya, kemudian tahun 90-an muncul Pentium Pro, Pentium 2. Ya, kita lihat transistornya sudah sampai 7,5 juta. Kemudian untuk yang proses yang baru-baru ini Pentium 3, 4, Core 2 Duo sampai Core i7. Ya, itu transistornya sudah sampai 1,86 billion ya. Jadi sudah nggak million lagi, billion. Ya, itu sekilas saja untuk perkembangan prosesor di Intel. Ya, jadi komputer generasi keempat sudah menggunakan LSI atau Large Scale Integration, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor ya, dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. Muncul komputer-komputer baru yang lebih efisien, lebih mudah dibawa kemana-mana ya, seperti laptop. Berikutnya yang terakhir komputer generasi kelima, artinya generasi yang akan datang. Mungkin beberapa mulai dari sekarang ya, tapi beberapa teknologi ini mungkin sudah berjalan 3-5 tahun sebelumnya ya. Tapi bisa dibilang teknologi ini masih terus berkembang hingga nanti di masa yang akan datang. Ya, teknologi ini sudah mendekati kemampuan serta perilaku mirip manusia secara teknologi ya, mampu untuk memprediksi sebuah kejadian yang mungkin akan terjadi, dapat melakukan komunikasi dengan manusia secara langsung, bentuknya juga semakin kecil ya. Jadi teknologi AI ya pastinya sekarang semua sudah menggunakan atau berbasis AI. Untuk ciri-ciri komputer ini masih menggunakan teknologi LSI atau VLSI tadi ya, Large Scale Integration. Pastinya kalau punya banyak pengembangan, memiliki fitur yang terus berkembang, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer sudah bisa memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Baik, sekarang kita lihat dari perkembangan saat ini untuk secara hardware ya, teknologi embedded system ya. Jadi embedded system itu lebih ke penggunaan elektronik ya, alat elektronik
dan perangkat lunak dalam suatu produk. Nah, jadi dalam suatu peralatan elektronik itu sudah dibekali di dalamnya ada perangkat lunaknya, sehingga kita sebagai user atau manusia bisa mengatur ya apa saja, mengatur misalnya levelnya atau tingkat sesuai keinginan kita. Jadi kalau kita lihat gambar di sini ada tentunya smartphone yang paling berkembang ya, paling kelihatan untuk saat ini ya. Jadi mulai dari telepon ya, handphone yang hanya bisa untuk menelpon, sekarang sudah dibekali oleh software ya, Android, iOS dan sebagainya. Kemudian juga ada CCTV sekarang sudah bisa kita atur, kita remote dari jarak jauh, bisa kita putar 360 derajat, kita bisa mengeluarkan suara dari situ dan sebagainya ya. Mesin cuci juga kita bisa, mesin cuci zaman sekarang sudah ada dibekali software di dalamnya ya, jadi sudah bisa memprediksi sesuai jumlah berat kilo bajunya ada berapa, kemudian warna dan sebagainya. Ada teknologi microwave, kamera dan sebagainya. Ya, jadi di sini sudah ada perangkat lunak ya, yang di embed ya, ditanamkan di dalam suatu peralatan elektronik. Miliaran sistem komputer diproduksi setiap tahun ya, yang sudah tertanam ya dalam perangkat yang lebih besar. Saat ini banyak perangkat yang menggunakan tenaga listrik memiliki sistem komputasi yang tertanam. Seringkali sistem tertanam atau embedded system tadi terkait erat dengan lingkungannya. Ya, jadi teknologi ini ya, saya rasa teman-teman juga sudah banyak melihat ya, sudah ada sistem komputer sudah tertanam pada suatu perangkat elektronik. Oke, ini juga salah satu teknologi sekarang sudah berjalan, sebenarnya sudah berjalan 5 tahun ke belakang ya, tapi sekarang masih tetap berkembang, malah mungkin semakin berkembang ya, yaitu IoT. Ya, pernah dengar Internet of Things? Ya, jadi IoT itu lebih ke apa ya? Mengkoneksikan smart devices ya. Jadi berasal mulai dari appliance atau alat yang akan digunakan ke suatu sensor yang sangat kecil. Ya, jadi sekarang misalnya mematikan lampu dari jarak jauh ya. Jadi smart home. Jadi kita bisa mengunci pintu, menyalakan lampu, mematikan lampu dari luar dengan menggunakan teknologi internet. Ya, kenapa? Karena di lampu itu sudah tertanam sensor yang bisa diakses oleh jaringan WiFi atau jaringan internet. Kita yang terkoneksi dengan internet bisa dengan mudah mematikan, menghidupkan lampu dari luar rumah. Misalnya contohnya. Ya, jadi IoT ini Internet of Things ya. Jadi smart things ya, semua appliance sekarang, semua device, semua alat-alat itu sudah bisa dipasangi suatu sensor gitu ya. Ya, jadi IoT ini adalah primarily ya, sudah deeply embedded devices ya. Jadi sudah betul-betul tertanam suatu sensor di dalamnya. Ya, beberapa generasi IoT ya yang berhubungan dengan IT, PC, server, router ya, sudah bisa dikendalikan juga ya, meskipun pada awalnya masih menggunakan wired atau kabel, sekarang sudah bisa dikendalikan juga melalui internet. Untuk operasional mesin ya atau appliance, di mana sudah tertanam suatu sistem komputer atau IT ya, misalnya medical ya. Kemudian ada macam ya, misalnya ada sistem parkir ya. Jadi kalau misalnya medical, seorang dokter bisa memantau pasiennya hanya dari HP-nya ya. Karena apa? Karena misalnya mesin pemantau seorang pasien ya, misalnya mendeteksi detak jantung dan sebagainya, itu sudah tertanam suatu sensor gitu ya, dan juga tertanam suatu device WiFi yang bisa diakses oleh WiFi, sehingga seorang dokter bisa memantau pasiennya dari rumah. Untuk personal ya, smartphone, tablet, e-book ya, bisa kita akses. Kemudian untuk yang berdasarkan sensor ya,
Banyak macam sekarang sensor itu bisa dipakai di pertanian ya, misalnya untuk irigasi. Jadi seorang petani misalnya untuk memantau irigasi air, kapan dia harus mengaliri airnya ya, kapan dia harus menutup saluran irigasinya, itu bisa dipantau dari HP ya. Karena apa? Karena pintu saluran irigasi itu sudah bisa dipasangi sensor. Nah, jadi di mana misalnya kadar tinggi air sudah mencapai batas tertentu, maka pintu bisa langsung ditutup, atau kebalikannya. Kalau tinggi airnya sudah sangat rendah, sensor akan memberitahu kepada petani atau pemilik sawah, maka pemilik sawah bisa dengan mudah dari rumah membuka pintu saluran irigasi ya. Banyak macam ya kalau sensor itu. Kemudian salah satu teknologi komputer saat ini adalah cloud computing ya, dimana simpelnya itu adalah semua proses pengerjaan ya, semua termasuk sistem, resources ya, atau data dan sebagainya itu tersimpan di suatu cloud ya. Dalam hal ini diperlukan suatu cloud provider itu ya, yang akan menyediakan suatu tempat atau pool ya, di mana suatu konsumen nanti bisa menaruh ya apapun di situ ya. Jadi misalnya memakai softwarenya, menaruh datanya ya di suatu cloud yang disediakan oleh cloud provider. Kemudian juga ada istilah cloud storage ya, itu merupakan bagian dari cloud computing ya. Otomatis di sana ada database storage ya, ada database application yang bisa di remote di cloud server. Jadi suatu perusahaan menyimpan datanya beserta pemrosesan database atau datanya itu dilakukan semua di cloud. Ya, kalau kita lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini perbedaan-perbedaan ya, IT arsitektur ya, tradisional IT arsitektur, kemudian berkembang cloud computing, di mana cloud computing itu bisa ada 3 kategori, di mana infrastrukturnya yang disediakan oleh cloud provider, jadi infrastruktur as a service IaaS ya. Sedangkan untuk aplikasi, database, framework dan semuanya itu disediakan oleh klien. Kemudian ada platform as a service, di mana semua platform itu disediakan oleh provider, di mana klien hanya menjalankan aplikasinya di perusahaannya ya, di tempat. Semuanya platformnya disediakan oleh cloud provider. Atau ada juga full software as a service, di mana semua dari aplikasi, database, OS, server, hardware-nya, storage, jaringan, semua itu diserahkan atau di manage oleh cloud service provider. Baik, itu beberapa contoh komputer di generasi saat ini. Kemudian untuk perancangan kinerja komputer ya, dari beberapa perkembangan komputer tadi kita lihat dari pertimbangan ya. Pertama, pertimbangan dalam pemilihan sebuah komputer. Kalau kita ingin membeli sebuah komputer, pasti kita akan melihat kecepatannya dulu. Pasti nyari kecepatan yang tinggi. Kemudian kapasitas memori yang besar, tapi biaya yang murah. Sebetulnya ketiga dasar itulah sebetulnya suatu produsen ya, suatu pabrikan itu dalam menyusun arsitektur komputer. Tujuannya seperti itu, bagaimana bisa membuat kecepatan yang tinggi, memori yang besar, tapi biayanya tetap murah. Tapi seiring waktu peningkatan kinerja mikroprosesor kelihatan paling cepat berkembangnya ya. Jadi untuk mikroprosesor itu seperti tidak ada henti, dan teknik-tekniknya pun telah dikembangkan. Jadi ada 3 teknik yang dikembangkan dalam kinerja prosesor. Jadi pertama adalah branch prediction, di mana di sini prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software, ya. Kemudian melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Jadi sudah bisa memprediksi itu ya. Nanti instruksi apa yang akan dieksekusi berikutnya berdasarkan hasil pengamatannya ketika dia masuk dalam suatu software.
Kemudian ada data flow analysis. Ya, prosesor di sini akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil. Ya, atau data lainnya kenapa untuk membuat penjadwalan yang lebih optimum ya, dalam suatu eksekusi. Ya. Kemudian yang ketiga, speculative execution. Spekulatif ya, berarti dia dengan betul-betul dengan modal prediksi. Ketika betul-betul prediksinya cukup bagus, maka proses dapat melakukan eksekusi terlebih dahulu sebelum waktunya. Otomatis kalau ketika cukup bagus spekulatifnya, otomatis pekerjaan semakin cepat. Ya, jadi perkembangan mikroprosesor ini sepertinya berjalan sendiri gitu ya. Jadi dari segi kecepatan dan kapasitas dia terus berkembang. Di sisi lain, komponen-komponen lainnya sulit mengimbangi. Ya, timbul masalah kesenjangan seperti memori dan kurang sinkronnya operasi antar komponen. Ya, biasanya kan prosesor itu hubungan dengan memori, di mana prosesor perkembangannya cukup cepat, sedangkan memori perkembangan kapasitasnya dan kecepatannya tidak seimbang. Nah, jadi ada beberapa metode untuk mengatasi perbedaan kecepatan operasi antar prosesor dengan memori. Di antaranya meningkatkan jumlah bit ya, yang dicari pada suatu saat tertentu dengan cara melebarkan pita memorinya atau melebarkan lintasan sistem busnya. Ya, atau di sini yang kedua mengubah interface-nya dari antarmuka dari DRAM sendiri sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik cache atau buffer. Kemudian yang ketiga meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memorinya. Jadi bandwidth untuk koneksi antar prosesor dan memorinya, bandwidthnya itu yang cukup dibesarkan ya, dengan cara menggunakan hierarki bus-bus yang lebih cepat. Bus-bus tadi itu kan saluran sinyalnya ya, sinyal lintasan sinyalnya, sehingga bisa lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran datanya. Ya. Jadi selain dari segi teknologinya, dari segi cara berkomunikasi antara prosesor dan memori itu juga bisa dijadikan acuan untuk gimana caranya supaya prosesor dan memori itu bisa seimbang jalannya, hampir seimbang jalannya. Ya, ini referensinya. Baik, terima kasih. Saya rasa itu untuk materi dari evolusi dan kinerja suatu komputer. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.